Pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang dan melancarkan sejumlah serangan. Serangan ini dinamakan agresi militer Belanda. Terdapat dua kali serangan yang dilakukan terhadap Indonesia, yakni agresi militer Belanda I atau Operasi Produk dan agresi militer Belanda II atau Operasi Kraai alias Operasi Gagak. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada tanggal 21 Juli tanggal 5 Agustus tahun 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 sampai 20 Desember tahun 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II. Dalam agresi militer Belanda kedua, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Sejahrir, Agus Salim, Muhammad Rum, dan A.G. Pringgodikdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Presiden Soekarno juga sudah membuat rencana cadangan seandainya pemerintahan darurat ini gagal menjalankan tugas pemerintahan. Soekarno membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India, Sudarsono, Menteri Keuangan A. Maramis dan staf kedutaan RI L.N. Palar untuk membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India. Exile Government adalah pemerintah resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun, rencana ini tak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada tanggal 22 Desember tahun 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. Namun, PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera yakni di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu berbagai laskar di Jawa. Serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada tanggal 6 Juli tahun 1949. Pemerintahan pun kembali pulih pada tanggal 13 Juli tahun 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Rumroyen. Perjuangan Indonesia di masa awal kemerdekaan Indonesia setelah IR. Soekarno membacakan teks proklamasi amatlah berat. Para tokoh bangsa saat itu masih berupaya keras untuk melepaskan diri dari Belanda melalui jalur diplomasi, salah satunya lewat perjanjian Rumroyen atau Rumroijen. Sebelumnya Indonesia telah 2 kali menempuh jalur diplomasi dengan pemerintah Belanda yakni melalui perjanjian Linggarjati pada 1946 dan perjanjian Renville pada 1948. Perjanjian Rumroyen berlangsung hampir sebulan.
Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 14 April tahun 1949 dan menemui titik temu hingga penandatanganan pada tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian Roem-Royen sendiri diambil dari nama masing-masing delegasi. Delegasi Indonesia yakni Muhammad Roem dan delegasi Belanda yakni Herman van Rooijen. Perundingan perjanjian berjalan sangat alot hingga memaksa menghadirkan Muhammad Hatta dari pengasingannya di Bangka kala itu serta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Yogyakarta. Kala itu Yogyakarta merupakan ibu kota sementara Indonesia dan merupakan sasaran utama dalam agresi militer Belanda II. Karenanya kehadiran Sri Sultan dalam perundingan Roem-Royen memberikan dampak tersendiri. Keberhasilan perjanjian Roem-Royen kemudian membuahkan pengakuan kedaulatan penuh Belanda atas Indonesia melalui konferensi meja bundar KMB yang diadakan di Den Haag di tahun yang sama. Isi perjanjian Roem-Royen merupakan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak sebelum ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949. Berikut isi perjanjian Roem-Royen dari delegasi Indonesia dan Belanda. Isi perjanjian delegasi Indonesia. Indonesia akan memerintahkan angkatan bersenjatanya untuk menghentikan segala aktivitas perang gerilya. Pemerintah Indonesia meminta Belanda hadir dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama mengembalikan ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian. Isi perjanjian delegasi Belanda. Pemerintah Belanda menyetujui pemerintahan Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pemerintah Belanda membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik. Pemerintah Belanda menyetujui Republik Indonesia merupakan bagian dari negara Indonesia Serikat. Pemerintah Belanda menyetujui KMB diadakan secepatnya setelah pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dari poin-poin tersebut, dirangkum kesepakatan kedua belah pihak sebagai berikut. Belanda akan menghentikan semua kegiatan militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Belanda menyerahkan secara utuh dan tanpa syarat kedaulatan kepada pemerintah Indonesia. Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Belanda dan Indonesia akan mendirikan persekutuan atas dasar sukarela dan persamaan hak. Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Belanda akan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke kota Yogyakarta. Angkatan bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan semua kegiatan gerilya. Indonesia dan Belanda akan hadir dalam konferensi meja bundar. Tekanan dari dunia internasional atas agresi militer Belanda II memberikan dampak serius ke Belanda. Terbukti setelah tercapainya perjanjian Roem-Royen, Belanda menepati semua kesepakatan yang dibuat dengan Indonesia. Pada tanggal 6 Juli Soekarno dan Hatta dikembalikan dari pengasingan ke Yogyakarta yang merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia saat itu. Pada tanggal 13 Juli Hatta mengesahkan perjanjian Roem-Royen dan menunjuk Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, pada tanggal 22 Desember tahun 1948. Pada tanggal 3 Agustus gencatan senjata Belanda dan Indonesia dimulai di Jawa dan Sumatera. KMB mencapai persetujuan tentang seluruh masalah di agenda pertemuan, kecuali masalah Papua Belanda. Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta pada tanggal 24 Juni tahun 1949. Pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta pada tanggal 1 Juli tahun 1949. Pembahasan penghentian permusuhan dibahas setelah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Keberhasilan perundingan tentu tidak lepas dari tokoh-tokoh kunci perjanjian Roem-Royen. Para tokoh bangsa tersebut adalah sebagai berikut. Muhammad Roem, Ali Sastro Amijoyo, Yohanes Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, Yohanes Latuharhari, AK. Pringgo Dikdo, Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9.